Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Andira dengan NIM 24365720106. Di sini saya akan membahas mengenai looping atau biasa dikenal dengan perulangan, di mana perulangan yang akan saya bahas yaitu tentang nested for. Nah, di materi kali ini saya membahas tentang nested for. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi tentang nested for atau nested loop. Nested loop. Sorry ya teman-teman, di sini tuh nested for. Apa itu perulangan bersarang? Nah, perulangan bersarang atau nested for adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks, yang dimana dapat melibatkan lebih dari satu variabel, namun diantaranya digunakan sebagai indeks perulangan. Nah, selanjutnya, di dalam perulangan bersarang atau nested loop, terdapat istilah outer loop dan inner loop, di mana outer loop adalah looping atau perulangan yang ada di luar, sedangkan inner loop adalah yang berada di dalam. Maaf ya teman-teman, di sini sedangkan, tetapi saya lagi typo. Nah, selanjutnya yaitu ada yang dinamakan bentuk umum nested loop, di mana ini bentuk umumnya teman-teman. Kalian dapat melihat di mana for di variabel sama dengan nilai awal dan kondisi 1 variabel 1 plus plus, dan for variabel kedua nilai awal kondisi 2 variabel kedua, dan for variabel ketiga nilai awal kondisi 3 variabel ketiga. Dan adapun statement-statement yang akan diulang. Adapun contoh nested for di sini, di dalam perulangan for ini ada perulangan for lagi. Nah, semisalnya for di dalam for. Nah, ini for di dalam for. Begitu teman-teman. Itu yang dikatakan sebagai perulangan bersarang, di mana for di dalam for. Kan saya di sini membahas tentang perulangan for. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gambar mengenai flowchart nested for. Di mana jika outer loop perulangannya ada di luar, itu ketika dia kondisi batasnya bernilai true, maka dia akan masuk ke dalam inner loop. Nah, ini inner loop. Karena inner loop berada di dalam outer loop. Ini outer loop dan inner loop. Kan inner loop berada di dalam outer loop. Nah, pun demikian di dalam perulangan inner loop, jika kondisi batasnya itu bernilai true, ini true, maka dia akan menjalankan statementnya. Maka statement itu akan dijalankan selama kondisi batas dari inner loop itu true. Nah, ini. Selanjutnya, kalau kondisi batasnya sudah selesai atau sudah bernilai false, maka dia akan kembali ke outer loop. Di sini kan di sini inner loop. Dia akan kembali ke outer loop. Nah, di sini teman-teman. Melanjutkan perulangan dari outer loop yang belum selesai. Kalau misalnya ada inner loop yang outer loop yang belum selesai, maka dia akan kembali, jika true dia akan kembali ke inner loop lagi. Tetapi kalau misalkan kondisi batasnya itu bernilai false ini, maka perulangan akan berhenti. Nah, di sini ya tanpa di sini emang kalian akan membuat pusing-pusing, tetapi jika kita sudah masuk di pemrogramannya, kalian akan mengetahuinya. Nah, di sini untuk itu saja, kita akan lanjut ke programannya. Oke teman-teman, let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di bahasa C++.
bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya sudah menyimpan folder saya, file kah? Ya, itulah, menyimpan dengan nama nested for no 1. Nah, pertama-tama itu teman-teman, di dalam bahasa C++, kita strukturnya itu harus dimulai dengan tanda pagar, terus include tanda begini, EOS theorem. Nah, selanjutnya itu, karena di sini sebentar saya akan menggunakan membuat setiap angka dicetak dengan lebar 4 karakter, maka saya menggunakan ini teman-teman, include Iomanip. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu jangan lupa using names patch. Si name patch std. Nah, fungsi dari using name patch std ini teman-teman, agar kita tidak menulis terus-menerus std di setiap inputan atau output. Semisalnya nanti kita akan mengetik cout, ya pasti kalian akan menginput. Kalau misalnya kalian tidak menulis using namepatch std ini, kalian akan menginput std.2.2 cout, begitu teman-teman. Dan tadi itu include EOS theorem ini teman-teman, fungsinya itu untuk input atau output seperti cout. Nah, gitu. Nah, fungsi dari Iomanip ini untuk manipulasi format output, yaitu SATW. Sebentar teman-teman. Nah, lanjut. Sudah itu jangan lupa in main Nah, in main titik 2. Nah, in main titik 2. Nah, kita ini enggak pakai titik 2 teman-teman. Salah. Nah, in main. Terus itu kan kita akan membuat for nih. Di sini kita isi in x titik 2, dan di sini for dalam kurung in x sama dengan 1 dan x lebih kecil sama dengan 5, dan x plus. Ini namanya itu increment. Nah, selanjutnya kalau sudah ini kita tutup kurung. Nah, terus di sini kita isi for, terus kan ini bersarang, jadi in x, in y lagi, in y kan ada y sama dengan, nanti gue jelaskan ya, kita tulis dulu semuanya. In y sama dengan 1 dan y lebih kecil, salah teman-teman, di sini lebih kecil bukan lebih besar, lebih kecil, di sini juga lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan 5, dan y plus. Nah, kalau sudah itu kita di sini tekan cout kan, sini
ini cout, cout. Ya ini teman-teman yang cout yang tadi saya bilang itu yang di awal itu SETW 4 ya, 4. Nah di sini 4 kan 4. Terus ini X ditambah X ditambah Y titik 2. Nah sudah itu kita di sini itu loh, sini cout aja nggak error ya, error. Di sini kita akan menjelaskan setiap strukturnya saja. Terus jangan lupa apa di sini retutup. Tidak. Kita coba jalankan dulu ya. Nah berhasil kan? Sudah itu. Nah begini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari semua ini karena kita sudah menuliskan. Nah kita mulai dari include use theorem. Nah include use theorem ini untuk input atau output seperti cout. Nah seperti cout maksudnya di sini teman-teman, maksud saya di sini cout karena cout. Nah selanjutnya itu include io manip, yaitu manipulasi format output, yaitu STW ini teman-teman. Nah kalau semisalnya saya hapus ini, maka STW nya itu maka tidak bisa error begitu teman-teman ya. Coba ya, kita coba ya. Nah hapus. Nah kan ini error karena STW nya saya hapus gitu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu usim namespace std. Nah fungsi dari usim namespace std ini agar kita tidak menulis terus-menerus std setiap inputan atau outputan. Semisalnya teman-teman kita hapus ini ya, kalian harus menulis di sini std.2.2 terus di sini std.2.2 ya kan ribet, harus panjang ya. Kalau misalnya kita menggunakan usin namespace std ya langsung saja begitu. Nah selanjutnya itu in main. Nah in main ini wajib untuk setiap bahasa pemrograman C++ karena dia sebagai mengeksekusi dari semua ini teman-teman. Nah sekarang in X dan Y itu mendeklarasikan dua variabel antara integer X dan Y. Ini variabel, ini tipe data ini integer teman-teman, dan ini variabelnya. Nah di sini ini for integer X sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 5, dan increment X plus plus. Nah di sini ini merupakan looping luar yang dimana akan mengulang 5 kali dan X 1 kali sampai ke 5 kali. Kalau sampai ke 5 kali ya begitu teman-teman. Dan for yang in X Y sama dengan 1, Y lebih kecil sama dengan 5, Y plus plus itu merupakan looping dalam setiap nilai X, Y juga berjalan dari 1 sampai 5 teman-teman. Nah sekarang kita di cout. Nah di sini X tambah Y yaitu dihitung dan dicetak, dan STW membuat setiap angka dicetak dengan lebar 4 karakter agak tampak tapi dalam bentuk tabel teman-teman. Nah maksudnya itu kalian dapat lihat lah. Nah seperti ini kayak rapi gitu. Kalau misalnya STW nya itu nggak kalian rapi ya. Selanjutnya itu NDL yang mencetak baris baru setelah baris selesai dicetak gitu teman-teman. Nah return ini untuk programnya agar berhenti ini. Nah sampai situ saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai situ saja. Di sini saya tidak akan memotong-motongnya karena ini tugas dari kuliah saya.
See you next time. See you next time. Oke, sampai situ dulu. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.